Bos-bos, jelang perayaan Imlek, banyak pelaku usaha yang kebanjiran pesanan nih. Dari bisnis pernak-pernik Imlek hingga kuliner, semua panen cuan, bos. Salah satunya yang ketiban cuan adalah bakpaunya Koko. Olahan bakpao dengan isian rasa ini bahkan menyiapkan paket khusus Imlek loh, bos. Halo, aku Riko dan aku adalah owner dari Bakpaunya Koko dan sekarang kita lagi di dapur atau central kitchen Bakpaunya Koko. Penasaran gimana? Tetap di Cuan Bos. Bagi masyarakat Tionghoa, Imlek salah satu perayaan yang dinanti-nanti. Saat Imlek, keluarga keturunan Tionghoa akan berkumpul bersama dan menyantap berbagai hidangan khas. Salah satu hidangan yang selalu ada saat Imlek adalah bakpao, bos. Tak sekedar sebagai suguhan wajib, bakpao juga menjadi simbol kesempurnaan, keceriaan, dan kelemah lembutan bagi siapapun yang memakannya. Nah, peluang inilah yang ditangkap oleh Riko Tungadi. Dan karena bakpao tak cuma digemari orang Tionghoa, Doi menghadirkan bakpao halal loh, bos. Aku with my partner, kita kayak buka buku menu. Kayak kita bilang kayak, apa ya satu menu aja yang mungkin semua orang bisa simpen di rumah, nggak usah datang makan gitu, tapi mereka bakal makan tiap hari gitu. Dan waktu itu kita lihat buku menu dan kita lihat cek penjualan paling tinggi ya waktu itu ada bakpao. Karena kita berdua merasa kok bakpao halal yang di Jakarta, yang di Indonesia ini nggak ada yang enak ya menurut kita gitu. Nggak ada yang serius gitu. Banyak sih di pasar, banyak di frozen food, di supermarket. Tapi tidak ada yang serius gitu. Dalam arti kayak rasanya benar-benar enak, kualitasnya ada di situ gitu. And that's why kita come up with that. Untuk mendapatkan bakpao halal dan enak, Riko butuh waktu 1 tahun untuk menentukan tepung apa yang cocok dipakai untuk membuat bakpaonya ini. Kita menggunakan bakpao tepung Jepang. Kenapa bakpao tepung Jepang? Karena kita merasa bakpao tepung Jepang ini selain indeks dia punya kadar abu dalam sebuah tepung itu, kalau kita penilaian sebuah tepung itu ada namanya kadar abu, itu udah paling bersih. Tetap ada gluten, tapi glutennya cukup rendah gitu loh. Bos, produk bakpao yang Riko hadirkan emang nggak kaleng-kaleng. Hanya menjual satu jenis makanan, Riko nggak mau setengah-setengah. Bahkan, Riko juga terus berinovasi dengan racikan bakpaonya ini. Doi tetap konsisten dengan warna kulit bakpao yang putih, tapi untuk rasa isiannya nggak cuma daging, bos. Ada puluhan rasa manis dan gurih yang bisa pelanggan pilih. Kita juga pengen tetap terus trendy. Nah, dengan cara kita menciptakan bakpao-bakpao yang tidak biasa di luar sana. Makanya waktu kemarin ada bakpao coklat Dubai pistachio, kita juga masuk bikin bakpao kunafa pistachio, itu laku banget sampai sekarang. Lalu kita juga bikin bakpao mochi, jadi bakpao isinya mochi di dalam yang ibaratnya kamu nggak bisa temukan di tempat bakpao manapun selain Bakpaunya Koko. Bakpao mochi juga jadi produk unggulannya yang laris manis dibeli, bos. Perpaduan bakpao yang lembut dengan mochi yang kenyal jelas menghasilkan sensasi makan yang unik. Lembut, lumer, dan chewy dalam satu gigitan, bos. Varian rasanya ada mochi choco, crispy pistachio, dan juga matcha. Untuk harganya mulai dari Rp20.000 saja, bos. Kalau bakpao mochi ini peminatnya lebih ke segmen anak muda gitu. Sebenarnya kalau dari segi proses pembuatan, bakpaonya adonannya sama, tetapi kita tambahkan adonan mochi. Jadi itu bikin lagi. Jadi double kerja lah ibaratnya gitu. Sama kalau untuk adonan bakpaonya sih sama semua ya prosesnya gitu. Bos, saat ini Riko sudah membuka 6 gerai yang tersebar di area Jabodetabek. Nah, untuk menjaga kualitas dan rasa yang sama, ada Central Kitchen yang menjadi pusat produksinya nih, bos. Kita sistemnya semua sama, setiap hari kita bikin setiap hari baru. Cuma bedanya ada yang langsung aku masukkan ke kulkas agar tahan, ada yang langsung aku pajang untuk orang-orang yang misalnya mau langsung makan gitu. Setiap hari hampir 1.000 bakpao dihasilkan.
Dan ini nggak cuma untuk suplai kebutuhan 6 cabang, tapi juga ke beberapa toko dan restoran di area Jabodetabek. Yap, Doi emang membuka sistem B2B alias business to business, bos. Sebagai pebisnis di tengah gempuran media sosial dan FYP para pembuat konten, Rico sebagai owner jelas nggak mau kalah saing. Doi udah siapkan strategi nih, bos. Aku dan partner tidak pernah takut akan kompetitor gitu loh. Justru kita berdua ingin menjadi pelopor untuk semakin banyak orang tuh kalau misalnya yang tadinya jualan bakpao biasa aja, karena misalkan lihat bakpaonya Koko jadi pengen trendy juga, pengen ikut bazar juga gitu sih. Soal cuannya sih, kalau udah punya 6 cabang dan juga bergerak di bisnis B2B, pasti omsetnya tembus puluhan juta rupiah per hari nih, bos. Aku ambil rata-rata setiap hari bisa minimal itu pasti ada 500 sampai 800 piece per hari gitu. Nah, tapi kalau misalnya lagi high demand, misalnya lagi kita ada ikut pameran banyak, itu bisa 1000-an lebih per hari. Gimana, bos? Hanya dengan menjual satu jenis makanan, tapi kalau bisa mengolahnya dengan tepat, nilai bisnis yang dihasilkan no play-play kan, bos? Nah, bos, kalau kita memang ingin berusaha dan jual apapun, yang pasti satu harus fokus, serius, harus sabar juga, dan yang paling penting kalau misalnya kita di dunia makanan tuh mental sih, gitu. Dan yang terakhir, apapun itu dibalik semuanya yang penting cuan, bos. Bos-bos, melancong ke kawasan Pik 2 memang lekat banget dengan nuansa oriental. Salah satunya, restoran Angke Heritage yang punya bangunan ala pavilion mewah khas Tiongkok. Kalau tempatnya udah mendukung begini sih, enaknya foto-foto ala drama Cina alias dracin. Ada Yun Huage, bisnis yang gak melewatkan kesempatan panen cuan di sini. Lewat jasa penyewaan kostum tradisional Cina Hanfu, lengkap dengan aksesoris dan fotografer profesional, customer datang silih berganti, bos. Halo semuanya, aku Hailey. Kita lagi ada di Yun Huage. Kita bisa foto-foto di sini lengkap dengan hairdo, makeup, aksesoris, dan lain-lain. Kalian penasaran? Tetap di Cuan Bos. Kalau yang pernah berkunjung ke kawasan Pantai Indah Kapuk, restoran oriental ini memang gak luput dari pandangan. Selain terkenal sebagai tempat bersantap, semua sudutnya instagramable. Pengunjung pun bisa berfoto dengan latar bangunan ala Tiongkok lawas yang indah. Angke Heritage itu salah satu tempat makan yang paling besar di Indonesia, udah sampai masuk Muri. Dan kita berpikir untuk jadiin tempat foto juga, soalnya tempatnya bagus banget, sayang kalau nggak dipakai buat foto-foto. Jangan sekedar asal foto, biar makin menghayati, fotonya lengkap dengan outfit dan aksesoris Hanfu, pakaian etnis Han seperti ini dong, bos. Pamor drama Cina yang lagi naik daun, jelas jadi keuntungan tersendiri bagi bisnis ini. Meski begitu, tantangan tetap hadir, bos. Tantangannya sih karena kita di dalam restoran ya, bukan open in public, jadi marketingnya emang harus bagus banget nih. Soalnya karena kita di dalam, agak susah kalau misalnya mau dapetin klien yang kayak lagi jalan doang kayak di mall, kayak gitu agak lebih susah sih. Kita dari awal buka sampai sekarang kita ada banyak perkembangan dan growth dari kesalahan-kesalahan di awal sampai sekarang. Menurut aku kita progresnya bagus banget walaupun baru 8 bulan buka. Semuanya kesini itu happy banget dan puas banget dengan resultnya. Gak beda jauh atau hampir sama persis. Atau bahkan ada yang bilang lebih bagus daripada foto di China juga. Soalnya foto-foto kayak gini sebenarnya di China udah banyak, Kak. Tapi di Indonesia yang se-immersive ini, sampai background-nya sama kayak China, baru kita doang sih setahu aku. Berbeda dengan tempat photoshoot lainnya, fasilitas yang disediakan Hailey maksimal banget. Semua konsep, mulai dari pakaian, aksesoris, hairdo, make up, dan fotografer sudah disediakan secara profesional. Pengunjung juga bisa bebas pilih kostum yang tersedia loh.
disediakan benar-benar dari nol Kak, dari baju, makeup, hairdo, sepatu, properti, semuanya. Rambut pendek pun tetap bisa kita extension juga. Kalian kalau datang ke sini bisa merasakan experience baju Hanfu itu rasanya gimana, bisa foto-foto langsung dan immerse yourself in the Chinese cultural experience. Dan juga kalian bisa dapetin foto dan juga video yang definitely high end. Soalnya kita semuanya di sini juga udah well trained dan langsung dari China juga. Sebagai busana tradisional etnis Han Tionghoa, Hanfu punya sejumlah ciri khas, mulai dari keras silang, potongan longgar berlapis-lapis, dan penggunaan ikat pinggang. Busana ini juga kerap dipakai saat pernikahan, acara budaya, dan juga Imlek loh bos. Di sini kita ada beberapa dinasti, kita ada Ming, Song, Tang, dan juga Wei Jingfeng. Ini dinasti-dinasti baju dari China langsung. Dia tuh tiap era ada dinasti yang berbeda dan bajunya itu akan berbeda juga Kak. Nah, untuk photoshoot komplit single, harganya sekitar 2 juta rupiah. Dan 3 juta rupiah untuk paket komplit couple. Ini udah termasuk fasilitas properti, pengarah gaya, dan asisten yang bantu bawa properti barang-barang klien loh. Buat Hailey, beragam fasilitas dengan harga yang diberikan jelas bisa bersaing dengan kompetitor. Sebagai lini usaha yang sangat bergantung pada jumlah pelanggan yang datang, tentunya ulasan customer jadi faktor penting. Sebagai tim marketingnya ya, aku biasa invite orang-orang untuk datang, untuk cobain sendiri, dan aku minta mereka untuk ngasih honest review melalui sosmed, lewat TikTok, Instagram, dan lain-lain. Gak apa-apa, honest aja, jujur aja, gimana sih rasanya foto-foto di sini, dan hampir semuanya itu bagus-bagus semua untuk review mereka. Dan dari review ini mereka mendorong untuk mengajak orang-orang lain meng-experience photoshoot kita juga. Gak heran kalau Hailey bisa raup cuan puluhan juta rupiah setiap hari dengan jam buka dari 10 pagi sampai 8 malam. Nah, kalau musim libur atau menjelang Imlek gini, memang ladang cuan banget bos. Bahkan admin membatasi jumlah customer yang mau datang loh. Kita pernah ada 15 orang langsung datang, mau hairdo, mau makeup, mau foto. Agak rame, tapi puji Tuhan kita tetap bisa melaksanakannya dengan baik. Gimana bos? Semakin hari, ide bisnis baru terus bermunculan kan? Kuncinya satu, berani melihat peluang dari hal yang ramai dibicarakan orang dan disukai masyarakat. Hasilnya, ya kayak bisnis satu ini, panen cuan. Nah bos, buat kalian yang mau buka bisnis, jangan lupa pastinya doa, research, dan juga punya orang terpercaya sih kalau menurut aku. Pokoknya yang penting, cuan bos! Bos, ada banyak cara pebisnis bikin usaha kulinernya menjadi menarik. Kayak resto yang satu ini, yang menyambut customernya dengan cobek besar berisi sambal tempong dengan irisan jeruk limau yang tersusun rapi. Cara penyajian sambal yang unik ini jadi ciri khasnya nasi tempong Bu Indra, restoran terkenal di Bali yang sekarang buka cabang di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Eits, yang menghadirkan resto ini ke Jakarta bukan dari pemilik aslinya di Bali loh bos, tapi penyanyi Baby Z. Halo bos, ketemu lagi sama Baby Z dan saat ini aku lagi di usaha aku di restoran nasi tempong Indra Kelapa Gading. Nah, usaha ini saya bawa dari Bali, tahu dong pasti ini di Bali legend banget. Alhamdulillah pusat memberikan saya amanah untuk membuka di Jakarta. Ada apa aja di sini? Yuk kita intip makanannya, sambelnya supaya cuan. Bos, nasi tempong sebenarnya adalah makanan khas dari Banyuwangi, Jawa Timur. Racikan nasi rames khas Jawa Timuran ini banyak disukai masyarakat. Jadi nggak heran kalau banyak yang mencari peluang cuan dari makanan satu ini, termasuk Baby Z. Aku bilang rame banget ya. Aku bilang ya Allah, kapan ya aku bisa buka kayak gini gitu. Tiba-tiba ketemulah berapa kali datang yang punya, ownernya namanya Bu Indra kan. Bu, saya mau lah Bu bikin di Jakarta. Nah awalnya Ibu Indra kan tidak buka franchise. Karena dia bilang, aduh Bu khawatir saya. Alhamdulillah nggak lama kemudian di approve
saya. Dengan sekian banyak orang ya aku di-approve. Di-approve aku langsung bayar franchise. Dan alhamdulillah berdiri atas karena kebesaran Allah SWT. Menghadirkan restoran yang sudah dikenal banyak orang bukan berarti tanpa kendala. Saat membuka usahanya ini 2 tahun lalu, Baby Z sempat khawatir apakah restonya ini akan serame yang ada di Bali. Akhirnya Doi bernafas lega karena ternyata pengunjung yang datang super ramai. Bahkan karyawannya sampai kewalahan melayani pembeli. Nggak tahu tuh sampai 1 hari itu bisa 1.000 mobil masuk ke sini. Ya mungkin penasaran kan orang, akhirnya aku dimaki-maki, ditunjuk-tunjuk, ya udahlah ya. Di Google review saat, kita di Google bintang 1 kita ya Mbak ya. Bintang 1, tapi saya pikir namanya usaha baru, terus anak-anak yang kerja kan aku memang bener nggak ada training. Bu Indra bilang training langsung opening, speednya itu kan masih belum jago, itu bener-bener luar biasa. Tapi alhamdulillah 3 bulan baru mulai kita udah jago-jago semua. Bos-bos, makanan bercita rasa pedas memang selalu dapat tempat di hati orang Indonesia. Termasuk kuliner satu ini dengan sambal tempongnya yang khas. Rasa pedasnya bikin mulut berasa ditampar saat menyantapnya. Sambal mentah ini selalu fresh dibuat loh bos. Nah, karena ini resto cabang, jelas kualitas rasanya harus dibikin sama dengan resto pusatnya bos. Makanya, Baby Z mendatangkan langsung bahan-bahannya dari Bali. Awal-awal kita semuanya ambil dari Bali. Tapi kalau sambal memang kita nggak boleh, semua dari Bali. Jadi kirim dari sini. Kalau awal 3 bulan pertama saya mau gorengannya, mau apanya semua dari Bali. Tapi memang jujur kita kebobolan di tracking, kan pakai pesawat kan. Akhirnya setelah 3 bulan kita udah mulai pintar. Direktur dan aku mengajukan surat kalau kita cuma hanya untuk bumbu dan sambal aja. Tapi untuk kayak produksi ayam, ikannya, udangnya kan di Jakarta juga banyak kan. Akhirnya kita dikasih untuk produksi sendiri, tapi sambal semua biangnya semua dari Bali. Pilihan lauk pendamping nasi tempong lumayan beragam nih bos. Jangan lupakan lalapannya juga ya bos. Nah, saat ini saya lagi ada di Rombong. Ini yang open kitchen-nya di depan. Ini yang goreng-goreng ayam. Ini ikan asinnya 1 paket. Nah, boleh pemirsa lihat. Gorengannya bagus banget, gold, brown. Kita pakai bahan-bahan berkualitas. Dan yang paling penting ini adalah sambelnya. Nah, tinggal pilih aja menunya. Segini berapa ya? 65.000 ya? Segini nama 60.000, 65.000. Menu komplit nasi tempong dengan lokasi resto di kawasan Kelapa Gading, jelas harga 65.000 terjangkau banget ya bos. Peluang cuan dari usaha kuliner nasi tempong mulai banyak dilirik para bos-bos di luar sana. Bisa dimulai dari nol dengan brand sendiri atau ikuti cara Baby Z, sah-sah aja kok. Yang penting cuan bos. Nyanyi kan aku buat diriku sendiri. Paling buat masyarakat. Kalau ini, aku bisa membuka lapangan kerja buat orang. Terus mendatangkan suatu hal yang besar dari daerah lain yang istilahnya kata tuh otentik sama nggak ada duanya gitu. Di tempat Jakarta ini kayaknya kan langsung membuat satu branding nama juga luar biasa. Jadi menurutku aku merasa nyaman di kuliner ini. Memang ada banyak keuntungan ketika buka bisnis yang sudah dikenal banyak orang. Meski begitu, promosi di sosial media masih jalan terus kok, biar bisa gaet pelanggan baru nih. Boleh spill cuannya nggak Bos Baby Z? Cuannya lumayan, cuma belum BEP lah. Tempat sebesar ini Jakarta mahal banget kan. Tapi setiap bulan pasti ada cuan. Dan aku memang tidak pernah ketak-ketik itu cuan. Biar aja ngegulung di rekening perusahaan. Nanti cepet udah BEP baru kita, ini aja belum BEP aku udah buka lagi gitu. Saking senengnya dan ngerasa kayak klik gitu. Kalau nggak panen cuan, nggak mungkin bakal tertarik buat buka cabang lagi ya bos. Rencananya sih dalam waktu dekat bakal buka di kawasan Tebet, Jakarta Selatan nih bos. Pokoknya dimanapun kalian usaha nggak ada masalah, yang penting manajemennya bagus dan yang penting cuan bos.
Bos, ada Hendrayan, aktor yang juga seorang pelaku usaha kuliner nih. Halo bos, selamat datang di Mukbang Seafood. Di sini banyak sekali menu andalan. Ini yang paling pentingnya di sini, ini paling favorit, mukbang paket 3. Oke, tetap di cuan bos. Warung seafood yang udah berdiri 8 tahun ini makin hari makin rame aja bos. Malah Mincuan dengar-dengar warung seafoodnya ini udah punya 4 cabang. Mantap bos. Boleh dong kasih tips bisnisnya? Bos, jangan anggap enteng tanaman hias ya. Karena di tangan yang tepat bisa disulap jadi cuan miliaran. Dracaena Asia udah buktiin nih kalau tanaman tropis hias di Indonesia adalah mutiara tersembunyi yang laku dijual di pasar global. Dengan sentuhan kreatif, mereka menanamnya ala kokedama khas Jepang. Tanaman hias ditanam dalam bola lumut, tanpa pot dan langsung siap dipajang. Anti ribet, anti mainstream, tapi tetap artistik dan berkelas. Halo bos, saya Krisna dari Dracaena Asia Abipraya Eksportia Indonesia. Sekarang saya menghadirkan tanaman tropis dari Indonesia yang saya ekspor ke negara di Timur Tengah. Penasaran cuannya? Tetap di cuan bos. Dulunya Mas Krisna cuma jualin tanaman petani di pasar lokal. Sampai akhirnya ada postingan di Instagram yang bikin doi sadar. Saya lihat postingan dari nursery Belanda, dia produksi hampir jutaan tanaman dan ternyata tanaman-tanaman itu di Indonesia tumbuhnya liar gitu. Di Belanda, Dracaena masuk rumah-rumah orang kaya. Di Indonesia, cuma jadi pembatas kebun dan jarang dilirik. Doi pun sadar kalau Dracaena adalah mutiara tersembunyi yang salah tempat. Coba DM buyer, coba DM nursery, email gitu. Kita nggak expect kalau ternyata ada yang nyangkut gitu. Habis itu coba trial 1 kontainer, kita mau coba kualitas di Dracaena ini. Gokil, langsung dapat pesanan 1 kontainer bos. Dan inilah titik awal Mas Krisna ada di bisnis eksportir tanaman hias ini. Ya gimana caranya tanaman itu tuh liar tapi kita dengan tradisional seadanya tetap masih bisa diterima. Ternyata masalahnya bukan teknologinya, tapi memang nggak ada yang sortirnya. Akhirnya kita kualitasnya beda-beda, kita satuin, kita semai ulang. Ya itu yang sekarang terjadi. Bahkan ini tanaman-tanaman ini nggak ada yang dalam satu nursery, nggak ada yang dibudidayaan jadi di satu tempat, nggak ada. Jadi kita habis itu sortir, nah teman-teman produksi nyortir, ini bagus, ini nggak masuk, yang nggak masuk kita tanam lagi, habis itu mereka tumbuh lagi, mungkin 2 tahun lagi bisa dipanen. Nah ini yang grade A-nya kita satuin jadi satu. Bos, di Eropa, Dracaena jadi pilihan utama untuk hiasan interior rumah, kantor, sampai hotel mewah. Bukan cuma itu, tanaman ini juga dikenal bisa menyaring racun di udara dalam ruangan loh bos. Kalau misalkan di dunia dikenal dengan tanaman yang punya value tanaman pembawa keberuntungan. Nah, itu yang kenapa tanpa Indonesia misal nggak ada yang ekspor, ini sudah terbangun karena sudah hampir 2 generasi ini dibrandingkan seperti itu. Selain itu, tanaman hias ini mudah dirawat bos. Nggak pakai rewel, cocok buat yang sibuk tapi pengen hijauin rumah. Batangnya yang bisa menyimpan cadangan air bikin daya tahannya lebih kuat dan gak gampang layu. Warna daunnya pun variasi. Ada yang hijau tua, hijau muda, sampai kombinasi kekuningan. Soal harga, jangan salah, meski kecil, Dracaena bisa bikin dompet gemuk. Ukuran mini aja dijual 40 sampai 60 ribu.
Tapi di pasar internasional, angkanya bisa naik berkali-kali lipat. Tapi kalau di luar negeri karena udah ada expenses dan sebagainya, yang segini bisa sampai 500.000. Ya kalau yang 1 meter itu bisa sampai 1-2 juta. Karena memang pakai kontainer dan biaya kirimnya lebih mahal gitu. Yang pernah saya temuin di Belanda karena memang dia jual sama potnya gitu, itu lebih dari 4 juta sih. Tanaman yang kelihatannya sederhana ternyata bisa ngasih cuan sampai jutaan. Nggak heran kalau petani atau kolektor Dracaena kayak dapat durian runtuh. Apalagi kalau udah tembus pasar Eropa atau Timur Tengah. Dalam waktu 3 bulan kita bisa ngerjain 5 kontainer. Ya, jadi kalau di rata-rata ya 1 bulan 1 sampai 2 kontainer. Dalam 1 kontainer itu sekitar 4.000 sampai 9.000 tanaman tergantung ukuran. Dan dalam 1 kontainer itu bisa menghasilkan range di margin 70 sampai ya 90%. Ya kalau dikalkulasi sekitar 70 sampai 100 jutaan. Dalam 1 kali kirim, Mas Krisna bisa raih omset puluhan sampai ratusan juta loh bos. Mantap! Tapi nih yang jadi pertanyaan, gimana sih cara budidaya Dracaena supaya bagus dan layak jual? Yuk kita kepoin langsung dari yang udah bisa buktiin cuannya. Nah bos, ini tanaman yang sudah dikreasikan. Nah ini bahannya ada dari coco fiber, ada tali untuk mengikat, bentuknya jadi seperti ini. Dan ini bisa nambah value yang lebih, jadi tanaman ini jauh lebih cantik. Keren kan bos? Dengan modifikasi sederhana kayak gini, tanaman biasa jadi tampak spesial. Cocok buat pengisi sudut rumah. Tapi namanya usaha nggak selalu mulus bosku. Semakin naik daun, permintaan makin gila-gilaan. Seringnya malah kita nolak order karena kita belum siap, kapasitas produksi belum siap, kontainer juga kita menuin sekontainer tuh bisa 3 bulan, 2-3 bulan kan hampir 40.000 batang gitu mas. Yang jadi pertaruhan bukan cuma kualitas, tapi juga kapasitas. Bayangin bos, kalau pasokan nggak siap, yang ada pelanggan kabur. Padahal kalau mau ambil jatah 20% pasar dunia aja, Indonesia udah bisa jadi raja loh. Ayo gimana bos? Tertarik buat jadi eksportir tanaman hias? Kalau mindsetmu lokal, ya hasilnya lokal. Kalau mindsetmu global, peluangnya tak terbatas. Yang penting, cuan bos!